Kesempatan kali ini teman-teman semua, James, kita mau bahas soal apa? Menteri. Oke. Iya. Menteri. Kenapa Iya. menteri? Iya. Kan banyak sekali menteri, ya kan, banyak sekali anggota menteri, ya segala macam kebutuhan menteri. Tapi pada kenyataannya menteri-menteri ini tidak bisa mengimplementasikan tugas-tugasnya di lapangan. Oh, tidak bisa menjadi pembantu presiden dengan baik. Iya. Banyak kan ya menteri, ada dinas segala macam, tapi masih sekali masyarakat ini tidak paham mengenai tentang tupoksi menteri itu sendiri. Maksudnya ini harus juga diedukasi kepada masyarakat supaya masyarakat juga bisa mengerti apa kerja menteri dan lain sebagainya. Karena pada kita singgung saja menteri pendidikan, ya kan. Dia ya kan sekarang lagi momen-momen hari pendidikan, ya kan. Ya. Tadi pada kenyataannya masih banyak orang-orang yang buta aksara, tidak bisa melanjutkan pendidikan. Bahkan untuk bisa melanjutkan pendidikan itu sendiri tidak ada minat sama sekali. Kita singgung menteri perdagangan, ya kan. Minyak langka segala macam, ya kan, dan lain sebagainya. Masyarakat ini butuh yang namanya sosok-sosok menteri, tapi ketika dibutuhkan menteri ini nggak ada, gitu kan. Ya. Contoh menteri perhubungan, ya kita anulir. Masyarakat sangat butuh mengenai tentang informasi mengenai tentang kemacetan dan lain sebagainya. Tapi ketika masyarakat butuh malah nggak ada, gitu kan. Contoh kita butuh yang namanya edukasi tentang pertanian. Negara kita kan negara agraris, ya kan. Butuh sekali edukasi tentang pertanian, dari mungkin banyak pelatihan mengenai tentang pertanian, tapi tidak langsung menyentuh kepada masyarakat yang sekiranya butuh mengenai tentang pelatihan itu sendiri. Karena kan kita tahu sendiri negara kita, ya kalau udah dekat ya itu yang ditarik, yang nggak dekat yang nggak bakal ditarik. Ya kan, jangan hanya negara mana tuh? Konoha. Oh, Konoha. Iya, bukan negara kita. Iya kan, sanda pemilih yang lebih diutamakan. Ya kan, harusnya pemerintah mempunyai data siapa saja yang perlu dibantu dan siapa saja yang nggak perlu dibantu. Ya kan banyak data-data PKH yang harusnya pemerintah bantu, itu aja yang dibantu. Karena mereka lah yang sekiranya istilahnya membutuhkan bantuan tersebut. Bagaimana pandangan abang mengenai hal tersebut? Wah, panjang lebar ya. Betul, memang peranan menteri itu perlu, dan memang presiden itu kan kerjanya kan melalui menteri-menteri ini. Iya, betul. Ketika kemudian menteri-menteri ini tidak bisa bekerja dengan baik, kan yang di framing buruk kan bukan menterinya tetapi presidennya, kerja presidennya. Kenapa? Karena menteri-menteri ini kan kerjanya by system dan semuanya kan di bawah naungan presiden. Nah, itulah sebabnya presiden ini memang harus betul-betul melakukan satu upaya kontrol yang memang masif, ya, upaya kontrol yang memang butuh ketelitian, gitu, sehingga kemudian ada menteri yang kemudian melakukan tindakan yang memang di luar daripada tugas utamanya, katakanlah, memang sudah harus semestinya diganti. Karena kerja menteri itu berkaitan dengan hajat hidup 270 juta jiwa sekian-sekian. Kerja menteri itu kan adalah itu, menyasar 270 juta jiwa sekian itu. Nah, tetapi ketika kemudian kerja menteri itu tidak menyasar 270 juta jiwa ini, tapi menyasar pribadinya sendiri, maka sebetulnya menteri seperti ini haruslah diganti. Dan satu lagi, ini pesan, ya, kita tidak menjudge menteri tertentu, tetapi ini sebagai bentuk upaya saran kita. Iya, saran kita. Semoga bisa terdengarkan. Iya. Ini begini, ini untuk menteri-menteri ke depannya. Ini satu case yang kita mencoba ambil dari realitas di negeri Konoha. Iya. Gitu. Jangan sampai kemudian ada menteri yang melakukan belusukan yang itu sebetulnya itu kerja-kerjanya katakanlah dinas sosial, keluar masuk rumah dan ini rupanya masih ada ini, tapi kerjanya itu cuman di satu tempatnya itu doang tuh, padahal dia kan kelasnya kan menteri, Pak. Kalau dia kelasnya menteri berarti cakupannya Indonesia, ya kan? Tapi kalau cakupannya Indonesia, kerja menterinya cuman sebatas pada satu RT,
Loh itu mah bukan menteri, kan ada di wilayah tersebut kan ada provinsinya itu ada dinas tata kotanya katakanlah, ada dinas perhubungannya katakanlah, ada dinas perindustriannya katakanlah, ya kan, dinas sosialnya katakanlah, kan begitu. Sudah ada nih, dan ini berada pada provinsi itu. Lalu kemudian di provinsi ini kan ada kabupaten kotanya, Pak. Nah, posisi-posisi ini pun kan juga ada di kabupaten kota itu. Artinya ini tugasnya mereka, menteri itu panggil mereka, hei kenapa masih ada begini, ya kan? Betul, panggil mereka, marahi. Kok masa iya menteri itu yang itu di negeri Konoha itu satu itu pokoknya ada marah-marah terus tetapi marahnya ini tidak berefek. Sehingga marahnya ini, mohon maaf dalam bahasa saya secara pribadi, saya bisa mengatakan bahwa ini cuma sebatas pada hanya materi-materi konten saja. Nah, jadi lucu juga ya materi konten. Kita bikin konten susah, dia gampang banget dengan marah-marah kan. Marahnya langsung viral, Pak. Jadi booming, disoroti media. Kita ngomong berjam-jam nggak viral-viral ya. Padahal tugas kita ngoceh. Nah, jadi itu menteri seperti memang kebutuhan menteri kita ke depannya memang harus menteri yang pola pikirnya adalah besar, yang bisa melahirkan program-program besar yang bisa menyasar sampai pada akar rumput, sehingga masyarakat itu betul-betul merasakan ada keberadaan pemerintah di situ. Kan itu satu. Jangan sampai kemudian ada lagi kasus kelangkaan minyak goreng di negeri yang penuh dengan kelapa sawit. Ya kan? Jangan sampai, ini semestinya harus dihindari. Jangan sampai pola berpikir negara itu dikontrol oleh oligarki. Ya kan? Kan aneh. Yang paling kocaknya gini, Bang. Minyaknya yang langka, yang diganti menterinya. Iya. Bisa saja itu dilakukan ketika kemudian tadi menterinya itu tidak bisa bekerja dengan baik sehingga kemudian mengakibatkan. Emang yang sekarang juga baik ya? Yang konyolnya kayak gini, setelah menteri itu diganti di negeri Konoha, diganti itu menterinya mengganti dengan menteri baru, setelah beberapa langsung ada minyak. Berarti ini emang ya di luar nurul. Iya. Mas, jadi itu yang tadi sebagaimana yang saya sampaikan di utama, bahwa jangan sampai pola pikir negara itu diakomodir oleh oligarki. Jangan sampai diakomodir oleh pemodal, sehingga kemudian harga eceran tertinggi katakanlah di dalam negeri itu tidak ditentukan oleh negara untuk masa depan dan untuk kehidupan rakyatnya. Betul. Tetapi justru yang memikirkan soal masalah harga eceran tertinggi untuk rakyat ini adalah para pemodal dan oligarki. Yang sesungguhnya mereka itu hanya bisa berpikir tentang keuntungan. Mana ada oligarki, pemodal, pebisnis berpikir soal masalah urusan rakyat, menyesuaikan soal masalah kantong rakyat? Tidak. Mereka itu akan berpikir tentang bagaimana memperkaya diri dan mengembangkan usaha yang dia punya. Begitulah kerja para pemodal. Yang harusnya kita antisipasi sebagai negara yang besar ini adalah jangan sampai pola pikir kita itu terakomodir dan disetir oleh pemodal itu, atau dalam bahasa kita sebagai oligarki. Itu. Nah itu James. Itu masyarakat, mari kita mendobrak. Sebenarnya kan masyarakat tuh yang penting ada barang, yang penting ada kebutuhan mereka, nggak memikirkan kebijakan-kebijakan yang ada gitu kan. Yang penting mereka tuh ada. Nah, tugas pemerintah itu cuman untuk ya ketika masyarakat butuh harus ada, karena kan mereka juga dipilih oleh masyarakat dan khususnya untuk para menteri-menteri sebagai pembantu negara dan pembantu presiden harus bisa memaksimalkan kinerjanya, karena kan beliau-beliau ini kan digaji oleh negara dan fasilitas negara juga oleh beliau. Iya, jangan sampai kemudian ada menteri yang tidak mengetahui ada skandal di dalam lembaganya. Begitu. Kan aneh ketika kemudian ada agregat 300 sekian triliun, menteri itu nggak tahu. Yang ini melibatkan bawahannya. Ya kan? Ya loh, iya oke, bakalan ngelesnya
Karena saya berpikir tentang negara. Iya, berpikir tentang negara, tetapi berpikir tentang kebaikan dan kerja mereka di dalam sistem ini jauh lebih baik itu kan juga kerja ente. Itu juga untuk negara. Ya kan? Harusnya emang para pemimpin ini harus merasakan kemiskinan, Bang. Iya, emang susah sih kalau misal seorang pemimpin itu tidak beranjak daripada kesusahan itu. Lihat kan Pak Jokowi Cuman ini juga Cuman ini satu fakta juga. Iya. Banyak pemimpin kita, baik itu berada di eksekutif maupun legislatif, ketika kemudian mereka beranjak daripada kemiskinan itu, ketika berada pada posisi kekuasaan, mereka tidak akan berpikir tentang rakyat. Betul. Mereka akan berpikir tentang Perutnya sendiri. Nah, inilah yang dikritisi loh, Pak. Ini dikritisi oleh Soekarno. Nah, ini menarik. Gimana kata Soekarno? Dahulu sebelum Indonesia merdeka, ini menarik dari seorang Soekarno ini adalah sebelum dia menjadi seorang presiden negara di Republik Indonesia pertama, jauh-jauh hari dia sudah mencerdaskan kehidupan bangsa. Begini konsep kita ketika kita merdeka. Begini yang seharusnya kita lakukan. Nah, itu perbedaan antara pemimpin yang dengan pikiran yang besar dengan pemimpin yang tidak punya pikiran sama sekali. Oke. Jadi Bung Karno ini adalah salah satu pemimpin yang punya pikiran besar, Pak. Dia punya teori terkenal di dunia, Pak. Ya. Dulu itu Bung Karno sudah bilang, ketika kemudian dia melihat soal masalah revolusi Prancis, kata Bung Karno, revolusi Prancis itu kan mendorong adanya demokrasi parlemen. Ya kan? Adanya demokrasi parlemen yang hari ini kita kenal dengan legislatif parlemen. Ya kan? Tapi kata Bung Karno, dia mengutip bahasanya Jean Jaurès. Kata Bung Karno, jangan sampai kemudian negara kita ini ke depannya kita dorong adanya demokrasi parlemen, tetapi para orang-orang yang kita dorong ke sana ini mereka tidak berpikir tentang perut rakyat. Perut sendiri yang dipikirin. Jangan sampai mereka tidak berpikir tentang tujuan utama negara ini, yakni adalah tentang kesejahteraan rakyat. Betul. Dalam bahasa konstitusi kita hari ini. Nah, Bung Karno waktu itu sudah bilang, selain daripada selain daripada kita ini mendorong adanya demokrasi parlemen, kita ini juga harus mendorong adanya demokrasi ekonomi. Kenapa katanya? Gini, tidak menjamin ketika wakil-wakil rakyat itu kita dorong dari yang betul-betul miskin. Ketika dia berada di parlemen, tidak menjamin dia bakalan berbicara keras tentang ekonomi rakyat. Dia akan bicara cuma sebatas pada wilayah politiknya. Betul. Maka dia bilang begini, dia akan bicara soal masalah politiknya saja. Hei, begini lakukan ini. Tetapi ketika bicara soal masalah sentuhan ekonomi, nanti dulu, saya dulu diutamakan. Ke depan yang harus memang kita dorong adalah orang-orang yang betul punya hati besar, punya hati yang tulus, pikiran yang besar untuk bicara tentang kemaslahatan negeri ini dari keseluruhan aspeknya, tidak hanya sebatas pada satu aspek saja dalam urusan politik saja, tetapi lebih-lebihnya adalah menyoal soal masalah ekonomi, karena soal ekonomi ini adalah menyoal soal masalah kebutuhan rakyat. Betul, bukan kebutuhan perut sendiri ya. Ya. Itu mungkin itu saja kali ya, Bang. Iya. Kita cukupkan buat yang ngelihat channel YouTube ini, jangan lupa di subscribe, like, and share, and comment.